Shalom Bapak Ibu terkasih. Yuk kita bersama-sama merenungkan pujian yang indah ini. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung menyerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh, sujud berdoa, aku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Amin. Seringlah ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteluh. Kembali sayupku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertemu, memuji Tuhan yang dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ada namamu disebut. Di doa setiap ibu, doa mama kepada anak-anaknya, pastilah ada nama anaknya yang disebut. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami mama, ibu yang terbaik di dalam kehidupan di dunia ini.
Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, senang bersyukur kembali bisa menyapa yang terkasih dimanapun berada. Wah, ramai ini komentarnya. Ada yang berkata tinggal kenangan. Iya, mamaku juga sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Bapak Ibu sekalian juga banyak yang tadi mengatakan tinggal kenangan. Puji Tuhan, kita ada hari ini karena berkat Tuhan lewat doa-doa ibunda, ya, mama kita yang terkasih. Khusus hari ini Bapak Ibu, Pastor hanya lebih banyak fokus berbagi informasi saja, ya. Biar informasi ini juga kita boleh menemukan hal-hal yang baik untuk membangun iman kita. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, Pastor mau menyampaikan ada beberapa hoax yang tersebar. Salah satunya adalah hoax bahwa Pastor Andy akan ke Sabah. Dan kemarin beberapa orang dari Sabah, Malaysia, ada chat ke tim yang ada dan juga kami membacanya. Bahkan jadwalnya itu banyak sampai di mana, detail tanggalnya. Sehingga ini membuat banyak rekan-rekan hamba Tuhan di sekitar sana sudah mempersiapkan, katanya ada stadium, ada tempat terbuka yang besar, ada jadwal mungkin mereka mempersiapkan di gereja-gereja lokal masing-masing. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa berita itu adalah hoax. Pastor Andy belum ada jadwal untuk ke Sabah, Malaysia, dan sekitarnya. Jadi tolong dibagikan informasi ini, berita ini, supaya tidak merugikan orang banyak. Apalagi kalau sudah sampai katanya mereka sudah membayar uang sewa untuk tempat kegiatan ibadah dan sebagainya, ya. Jadi ini berita yang pertama. Dan juga jangan mudah percaya dengan berita-berita yang ada seperti di kota-kota lain, ya. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan rasa rindu pemirsa atau Bapak Ibu terkasih untuk bertemu sehingga termanfaatkan situasi-situasi itu. Jadi konfirmasinya langsung ke sumber, ya. Dan di pelayanan ini punya nomor itu cuma satu, ya. Ada juga yang mengirim informasi diminta transfer uang, katanya untuk bayar air suci, minyak, dan sebagainya, untuk dijanji video call atau macam-macam. Tolong jangan langsung percaya sebelum konfirmasi, ya. Satu kejadian dari beberapa kejadian diminta dari nomor lain yang mengaku Pastor Andy atau timnya, lalu dia mentransfer dengan nama entah nama siapa, karena mungkin terpengaruh tanpa konfirmasi, akhirnya mengikuti arahan orang yang membohongi, ya. Lalu setelah mentransfer dan sebagainya, akhirnya tidak kunjung datang, baru mengkonfirmasi ke nomor yang dimana nomor pelayanan Pastor Andy sendiri, yaitu di nomor 0812 5451 10 10. Baru ke nomor itu diinfokan, dikirimkan buktinya dan sebagainya. Kan sayang orang kok sampai hati untuk membohongi orang lain, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi saran Pastor Andy supaya tidak terulang terus hal-hal ini,
konfirmasi dahulu. Jadi jangan ada namanya gampang terpengaruh. Baik, itu ya. Itu saja, barangkali nanti kalau ada tambahannya nanti di next day. Nah, satu lagi menyangkut thumbnail yang hari ini Pastor tampilkan serta judul, yaitu Pastor Andy mencari seorang ibu yang baru turun dari kapal. Begini saudara-saudara keadaannya. Sejak kemarin Pastor Andy ini digelisahkan. Saya hamba Tuhan, jadi padaku apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saya kehendaki. Digelisahkan, ya. Tentang apa? Beberapa hari yang lalu ada satu WA, dan WA ini memberi informasi bahwa pria ini baru turun dari kapal membawa ibunya yang sakit. Lalu Pastor lihat historinya di atas. Sebetulnya Pastor sudah sampaikan, jangan dulu datang, karena untuk pelayanan semua lewat form doa. Lalu ternyata pria ini, bapak ini yang mengantar seorang ibu, dia tetap nekat datang. Lalu tiba-tiba cek bahwa sudah tiba di Balikpapan, bahwa ibunya yang sakit baru turun dari kapal. Lalu dia tanya, di manakah alamat Geraha YHS? Setelah itu Bapak Ibu, karena ini chat yang masuk ke Pastor Andy itu atau ke tim doa itu kan banyak ya Bapak Ibu. Sedapatnya kami balas. Lalu setelah itu sampai hari ini tidak ada kabar. Sejak kemarin subuh, sebelum live, setelah live gitu, Pastor coba searching. Karena di WA itu bufferingnya lama, karena kan cukup berat karena banyaknya chat yang masuk dan ada form doa, ada 100 grup WhatsApp di sana dan lain-lain. Tidak ketemu. Yang menggelisahkan hati Pastor adalah saat ini ibu itu ada di mana. Lalu kemarin pagi juga Pastor tanya kepada kakak Melki yang biasa berhadapan dengan orang-orang yang datang ke Geraha gitu. Kakak Melki, apakah ada seorang kakak yang cari dengan mungkin dari, kalau tidak salah dari Kupang kah, dari NTT kah, intinya dari Flores kah? Iya, itu turun dari kapal gitu. Saya tanya, apakah ada bahwa seorang ibu yang baru turun dari kapal, dari Kupang kah, dari Manggarai kah, dari Flores kah, pokoknya seputar itu. Dia bilang belum ada. Jadi entah di mana keberadaan ibu yang sedang sakit ini, atau kakak atau seorang pria yang menghubungi Pastor Andy. Berita ini sebagai sebuah respon bahwa Pastor Andy sedang mencari seorang ibu yang baru turun dari kapal. Kalau misalnya sharing ini dilihat oleh pria ini atau kakak ini atau ibu terkasih yang sudah di Balikpapan baru turun dari kapal, tolong
mencet kembali ke nomor yang sudah ada. Ya, ya Bapak Ibu tahulah bahwa Pastor Andy ini sangat terbawa perasaan yang namanya urusan dengan mama, dengan ibu. Karena mamaku sendiri waktu Tuhan Yesus panggil pulang, itu kami tidak bersama. Kami di Balikpapan dan mamaku di kota Makassar. Jadi peristiwa-peristiwa ini membuat hatiku selalu getar dan seringkali kegelisahan muncul ketika berhubungan dengan namanya ibu atau mama. Ya, saya rindu tahu bagaimana kabar ibu terkasih ini dan di mana mereka tinggal di Balikpapan. Mungkin mereka bahkan belum datang ke Geraha YHS karena mereka belum sampai, tapi mereka sudah di Balikpapan. Ya, jadi sharing ini khusus hari ini Pastor fokus, mudah-mudahan bisa berbagi berita. Saya menghargai pria ini, bagaimana dia mengasihi mama. Sekalipun di dalamnya ada kenekatan-kenekatan, tempat belum tahu dan sebagainya, tapi dia tetap menghantar ibunya. Mungkin ibunya punya kerinduan untuk bertemu ataukah didoakan langsung, yang mana sebetulnya Pastor sudah arahkan. Dan arahan ini semua orang Bapak Ibu, tidak, bukan karena siapa-siapa, siapapun. Banyak, terus terang ya, yang terkasih petinggi-petinggi yang hubungi Pastor Andy di Republik ini. Ya, tapi saya bilang hal yang sama, tolong diuji, tolong disampaikan, tolong diklarifikasi hal ini. Saya bilang sama, jangan datang dulu. Kami tidak mengadakan pertemuan pribadi. Kalau sudah buka ibadahnya, dan kabar baiknya Bapak Ibu Pastor sampaikan lebih awal, dalam berkat Tuhan dan Tuhan kasih umur panjang pada Pastor Andy, Geraha YHS akan segera dibuka kembali dengan proses sekitar 7 bulan. Dan hari ini saya mendahului lebih awal, tapi belum clear, tapi on proses, lampu hijau dan clear. Artinya apa yang kami dengar, kami justru lewat peristiwa itu akan diberikan tambahan 3 rekom lagi. Rencananya akan diberikan tambahan 3 rekom lagi. Ini lagi on proses, mohon dukung doa ya. 3 rekom itu dari mana saja? 1, rekom dari FKUB. 2, rekom dari Kemenak. 3, rekom khusus dari wali kota. Jadi doakan, selalu saya ajarkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, doa. Memang kadang doa ada yang instan, ada doa yang berproses. Pun berproses, jangan jemu-jemu berdoa. Jadi sharing ini Pastor sampaikan kiranya jadi berkat juga bagi pemirsa sekalian. Sekalipun mungkin secara khusus Pastor tidak menyampaikan Time for Bible, tapi saya sedang cerita kegelisahan hati saya yang saya percaya Roh Tuhan membimbingku untuk share ini. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang punya ibu, ya puji Tuhan, hargai, kasihi. Ya itu saja yang bisa Pastor share saat ini. Yuk kembali kita bawakan pujian ini. Pujian lama
yang populernya dibawakan oleh Nikita. Nanti sebentar juga hari ini saya minta admin untuk memposting pujian ini yang dinyanyikan Nikita langsung saat ada di pelayanan ini, yaitu di Geraha YHS. Ya, pujian ini pernah dibawakan langsung oleh penyanyi populernya, yaitu Nikita. Halo Nikita, halo Niki, halo Mama Niki, puji Tuhan. Nanti ya hari ini di post bagaimana pujian memberkat ini dibawakan langsung oleh Nikita di Geraha YHS Balikpapan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi berkat, siapa yang diberkati hari ini? Ya, kalau saudara tidak mendapatkan Time for Bible, paling tidak saudara, pujian tadi itu membuat hati kita ingat hal-hal yang baik. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Kami mengucap syukur Tuhan boleh mendengar pujian ini. Kasih Tuhan sempurna bagi kami. Seringlah ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Kembali sayupku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berikan kami mama, ibu yang terbaik. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasih-Nya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertemu, memuji Tuhan yang dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa Bapakku juga ada nama kita disebut. Ada namamu disebut. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Masuklah hari yang baru, sukacita Tuhan menyertai. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.